Yo, halo Wir. Kita lanjutkan cerita Shonen A yang kemarin. Di part sebelumnya, meskipun Takashi masih dipandang buruk sama banyak orang, dia akhirnya dapat teman baru bernama Kawai. Lalu pelaku dari orang yang menyebarkan rumor tentang dirinya ternyata adalah anak dari Yamashita yang bernama Takayuki. Takashi akhirnya di blackmail oleh Takayuki karena Takayuki memiliki data saat Sasaki diperkokoh oleh gurunya. Nah, sebelum lanjut ke ceritanya, tolong dilihat dulu Wir, biar nih video bisa direkomendasikan oleh YouTube. Oke, nggak usah basa-basi lagi, kita langsung ke ceritanya. Setelah menerima perintah dari Takayuki, Takashi terlihat panik dan tidak fokus dalam pelajarannya. Khawatir bahwa foto Sasaki no Sensor akan dipublikasikan, ia tiba-tiba berdiri saat jam pelajaran. Takashi mendekati seorang gadis di sebelahnya, dan dengan wajah putus asa, ia meminta gadis itu untuk berselfie dengan dirinya. Tentu saja, gadis itu ketakutan dan seorang siswa di sana menghentikan aksi Takashi. Takashi mengancam siswa itu dan kemudian berhasil berfoto dengan gadis di kelasnya. Namun, akibat dari perbuatannya membuat Takashi tambah dibenci teman sekelasnya. Di sisi lain, Sasaki yang mengetahui bahwa foto dirinya bisa disebar kapan saja, akhirnya tidak berangkat sekolah karena panik yang membuat dirinya sakit. Itakura yang memiliki perasaan pada Sasaki kemudian berkunjung dan secara tidak sengaja melihat ponsel Sasaki yang ditelepon oleh Takashi. Itakura mengangkat ponsel itu dan mencoba mengancam Takashi. Namun tiba-tiba Sasaki bangun dan meminta ponselnya dikembalikan. Dengan perasaan terkejut, Itakura akhirnya melempar ponsel itu dan pergi dari rumah Sasaki. Takashi kemudian berkata bahwa keluarga dari Yamashita adalah pelaku di balik semua itu, dan dia berjanji akan mendapatkan kembali data itu. Takashi kemudian pergi ke rumah Pak Yamashita dan masuk ke dalam. Di sana dia bertemu dengan Takayuki dan meminta Takayuki untuk memberikan data itu. Namun Takayuki memberitahu Takashi bahwa Sasaki memiliki orang lain di hatinya selain Takashi. Takayuki kemudian mengusir Takashi dengan berpura-pura memanggil polisi. Setelah pergi dari rumah Yamashita, Takashi menemui Sasaki dan mereka berniat pergi ke rumah sakit untuk menemui ibu Takashi. Di sisi lain, kakak dari Takashi juga berniat mengunjungi ibunya dengan pacar barunya. Namun, yang tidak diduga, pacar dari kakak Takashi adalah Takayuki yang merupakan orang di balik akun Shonen A. Setelah sampai di rumah sakit, Takashi dan Sasaki segera masuk ke kamar ibu Takashi. Mereka berdua kemudian memberitahukan rahasia yang mereka sembunyikan saat insiden itu. Sasaki menjelaskan bahwa Takashi mencoba melindungi dirinya yang diperkokoh oleh wali kelasnya sendiri. Ibu Takashi menangis karena mengetahui kebenaran itu. Dia kemudian mempertegas dengan bertanya apakah cerita itu adalah seluruh kebenaran yang terjadi. Namun, sebelum Takashi menjawab, kakak Takashi datang membawa pacarnya ke rumah sakit. Takashi diam membeku menyadari bahwa Takayuki juga berada di sana. Tak lama setelah itu, Sasaki pamit pergi dari sana. Di koridor rumah sakit, ia melihat pria kritis yang sedang dibawa para perawat. Pandangan itu men-trigger ingatannya tentang insiden 3 tahun yang lalu, hingga membuat dirinya membeku. Setelah berkumpul di rumah sakit, Takashi dan keluarganya beserta Takayuki pergi makan bersama di restoran untuk merayakan kondisi ibu Takashi yang membaik. Setelah selesai makan bersama, Takashi dan Takayuki pergi ke kamar mandi untuk membicarakan beberapa hal. Takayuki menghina kakak Takashi dan berkata bahwa kakak Takashi, yaitu Kanako, sangat menyedihkan. Takashi marah mendengar itu dan berniat menghajar Takayuki. Namun Takayuki berkata bahwa semua itu adalah salah dari Takashi dan hasil dari tindakan Takashi sendiri. Takashi tidak bisa membalas dan hanya melihat kakaknya tercuci otak oleh Takayuki. Di hari berikutnya saat pulang dari kerja part-time, Takashi pulang bersama dengan Kawai-san. Merasa Kawai-san sangat peduli pada dirinya, Takashi bertanya, apa alasan Kawai selalu memperhatikan orang seperti dirinya? Kawai akhirnya bercerita bahwa dirinya dulu sering dilecehkan oleh ayahnya sendiri. Dia sering dihajar dan ditendang hingga seluruh tubuhnya memar dan babak belur. Ibunya juga hanya diam karena takut dengan ayahnya. Hal itu membuat rasa kebencian yang mendalam pada ayahnya hingga dirinya berpikir untuk membunuh ayahnya sendiri. Namun, saat itu muncul berita di TV tentang anak seusianya yang menjadi pembunuh. Melihat betapa cepatnya info menyebar dan perilaku mengerikan yang diterima pembunuh itu,
membuat dirinya takut dan mengurungkan niatnya. Pada akhirnya, dirinya berpisah dengan ayahnya karena ada orang asing yang melapor ke pusat perlindungan anak. Setelah mengetahui alasan Kawai, mereka pun berpisah dan saling mengucapkan salam. Setelah berpisah dengan Kawai, Sasaki tiba-tiba mengabari Takashi untuk bertemu. Sesampainya di tempat pertemuan, dengan wajah ketakutan dan tubuh bergetar, rupanya ingatan Sasaki telah pulih, dan dia ingat bahwa dirinya adalah pembunuh sebenarnya yang telah memukul kepala Pak Yamashita berkali-kali. Selain itu, Sasaki juga menyadari bahwa selama 3 tahun ini, Takashi telah melindungi dirinya dengan mengaku sebagai pelaku pembunuhan itu. Sasaki akhirnya bertanya untuk penegasan apakah dirinya adalah pembunuh yang sebenarnya. Takashi tidak bisa membalas pertanyaan Sasaki dan hanya diam membeku. Melihat Takashi yang hanya diam saja, Sasaki akhirnya yakin bahwa dirinya lah yang membunuh guru itu. Dia kemudian berkata bahwa dirinya akan memberitahukan kebenaran ini kepada polisi. Takashi menolak rencana dari Sasaki karena merasa semua usahanya akan sia-sia jika kebenarannya bocor. Namun, Sasaki sudah menetapkan niatnya untuk melaporkan semua kebenaran itu kepada polisi. Sasaki merasa bahwa dirinya sudah membuat hidup Takashi terlalu menderita, dan kali ini dia ingin menanggung semua dosa yang telah ia perbuat sendiri. Sasaki pun akhirnya pergi dari sana dan meninggalkan Takashi. Di perjalanan, Sasaki berpapasan dengan Kanako dan Takayuki, dan Takayuki kemudian menemui Sasaki saat perjalanan balik. Takayuki lalu mengacam Sasaki dengan menunjukkan foto aib milik Sasaki. Di sisi lain, sesampainya di rumah, Kanako menceritakan tentang dirinya yang berpapasan dengan Sasaki. Takashi merasakan firasat buruk akan hal ini dan segera pergi mencari Sasaki. Kembali ke pertemuan Sasaki dan Takayuki, di sana Takayuki memperkenalkan diri bahwa dirinya adalah anak dari guru yang memperkokoh Sasaki. Dia berkata telah mempersiapkan rencana balas dendamnya selama 2 tahun dan tidak ingin dikacaukan oleh Sasaki. Namun Sasaki berkata bahwa 2 tahun milik Takayuki adalah hal sia-sia. Ia kemudian memberitahu Takayuki bahwa orang yang membunuh orang tuanya adalah Sasaki itu sendiri. Takayuki terkejut hingga matanya melebar. Dia menganggap bahwa itu hanya candaan saja. Namun Sasaki terus mengucapkan fakta pada Takayuki dan mengutuk Takayuki beserta ayahnya. Takayuki hilang kendali dan menampar wajah Sasaki. Takayuki benar-benar tidak menyangka bahwa ada orang yang mau membuang harga dirinya untuk kejahatan yang tidak dilakukannya. Di tengah pikiran Takayuki yang campur aduk, Sasaki kembali mencemooh gurunya dan berniat melaporkan semua kebenaran itu ke kantor polisi. Di sisi lain, Takashi yang sedang mencari Sasaki kemudian ditelepon oleh Sasaki. Namun, orang yang berbicara di telepon bukanlah Sasaki, melainkan Takayuki. Takayuki meminta Takashi untuk pergi ke taman tempat dirinya dan Sasaki berada. Sampainya di taman, Takashi melihat Sasaki yang sudah di genggaman Takayuki. Mereka mulai membicarakan beberapa hal. Awalnya, Takayuki ingin balas dendam akan kematian ayahnya. Namun, setelah mengetahui kebenaran dari kejadian ini, dia justru membenci kekejaman yang Takashi lakukan. Dirinya yang sangat ingin mendapatkan kasih sayang orang tua, tidak tahan melihat Takayuki yang memiliki keluarga bahagia, justru malah menyeret keluarganya sendiri ke dalam neraka lewat kebohongannya. Tidak ingin rencana balas dendamnya berakhir sia-sia, Takayuki kemudian menusuk Sasaki di depan Takashi. Takashi panik dan segera merangkul Sasaki. Takayuki kemudian menyerahkan data kejahatan yang dilakukan ayahnya pada Takashi. Tak lama setelah itu, polisi datang ke tempat mereka. Namun sebelum ditangkap polisi, Takayuki memberi pilihan untuk Takashi. Jika Takashi menyerahkan data itu dan memberitahukan semua kebenarannya, maka dia tidak akan dianggap sebagai pembunuh lagi dan kebencian orang terhadap Takashi dan keluarganya akan berkurang. Di sisi lain, Takashi juga dapat menghancurkan bukti itu dan meneruskan kebohongannya. Dengan begitu, jika Sasaki masih bertahan hidup, dia tidak akan dicap sebagai pembunuh dan keputusan Takashi 3 tahun yang lalu tidak akan sia-sia. Setelah itu, Takayuki menitipkan maaf kepada Kanoko karena telah memperalat Kanoko dan Takayuki akhirnya dibawa oleh polisi. Oke Wir, cerita Shonen A part 3 udah selesai. Ya, di part kali ini seperti biasa ya, si Takayuki masih pekok, limpan banget nih MC tiap ada masalah.
Untuk Sasaki udah mending lah ya. Ia agak sadar diri dan mau mengakuin dosanya sendiri. Tinggal gimana nanti keputusan Takashi, mau ungkapin kebenaran apa bakal tetap lanjutin kebohongannya. Toh semua bukti dan keputusan udah di tangan dia. Ya, tunggu aja di part akhir nanti. Makasih udah nonton dan see you di next video.